Hai sahabat-sahabatku dimanapun berada, sahabat VTuber dan sahabat YouTuber. Harapan saya kita semua di dalam kondisi yang sehat dan sukses dalam mengerjakan apapun yang kita kerjakan saat ini. Saat ini saya akan kembali membahas ada beberapa pertanyaan, komentar-komentar yang ada di video-video saya ya, yang saya sudah upload. Ada ribuan komentar teman-teman, tapi saya akan membalas yang saya rasa penting untuk dijawab ya. Dan tetap ikuti video-video saya, khususnya teman-teman yang mulai menjalankan VTube atau juga yang lagi penasaran dengan VTube, sehingga apa yang Anda dengar dari orang-orang lain, video saya bisa menjadi perbandingan dengan orang-orang di luar sana. Nah, yang pertama saya akan jawab pertanyaan seperti ini. Oke teman-teman, langsung kita jawab ya. Ada pertanyaan dari Asra Arif. Mau nanya bang, apakah ada bukti perusahaan beli PV? PV itu apa bang, nilainya dan manfaatnya bagi perusahaan? Tolong penyerahannya. Jadi kalau sampai saat ini PV sendiri belum dibeli oleh perusahaan ya. Dan apa bang nilainya? Jadi nilainya itu kalau di VTube itu seperti di video-video saya sudah sempat juga menjelaskan bahwa satu viewpoint itu atau VV setara dengan $1 ya, fluktuasi. Jadi mengikuti pasar. Jadi kalau hari ini dolar 14.100 berarti PV-nya satu PV itu setara dengan 14.100. Jadi tinggal mengikut pasar saja ya. Jadi PV bagi perusahaan manfaatnya apa? Bagi perusahaan nanti itu sangat bermanfaat PV ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah PV sekarang diproduksi oleh member-member dan itu sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai aset, sebagai nilai untuk perusahaan bisa masuk di dalam fase kedua namanya e-commerce. Jadi seperti itu bang. Dan kemudian berikutnya ada pertanyaan dari Den. Pertanyaannya, berapa anggaran pengiklan yang ngiklan di VTube sampai VTube bisa membagikan uang ke para membernya? Argumentasi Anda nggak membantah dengan dasar argumen yang kuat, cuma review tata penyampaian Pak Teja. Intinya kenali dulu bagaimana bisnis pengiklan dijalankan, kemudian member VTube dapat duit dari penjual viewpoint. Berarti perusahaan membayar dengan cek kosong karena uangnya berasal dari member lain, bukan dari perusahaan VTube. VTube hanya memfasilitasi media transaksi yang dinamakan viewpoint. Nah, ini yang dia maksudkan ini saat saya mereview video Pak Chandra Teja, di mana katanya saya hanya mereview tata cara penyampaian Pak Teja. Kemudian dia minta anggaran pengiklan yang mengiklan di VTube ya. Jadi gini bro, VTube ini bukan lembaga pemerintah ya yang bisa langsung memberikan anggaran ya secara keseluruhan. Karena orang-orang yang mengiklan di VTube, kita harus mesti tahu bahwa waktu dan waktunya dan lokasinya juga berbeda-beda ya. Bisa dari member sendiri, bisa dari orang luar ya, yang dimana perusahaan menawarkan untuk beriklan di VTube. Nah, jadi kalau misalnya mau tanya anggarannya berapa sampai bisa membayarkan member sebegitu banyaknya, ya kamu bisa datang ke perusahaan VTube atau ke manajemen VTube untuk mengecek berapa nilai anggarannya. Karena mungkin pemikiran Anda bahwa VTube ini membayar dengan begitu banyak ya. Kan kita sampaikan bahwa viewpoint ini murni dihasilkan dari member-member, produksi dari member-member sendiri ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Kita tahu sekarang aplikasi Grab ya. Jadi dari mana driver bisa
mendapatkan saldo, ya. Tentunya dari jasanya dia untuk mengantar penumpang, kemudian duit dari penumpang itu didapatkan oleh driver Grab. Nah, entah penumpang ini mengisi dengan GoPay atau cash, tetapi karena dia menggunakan aplikasi Grab, maka akan ada bertambah saldo daripada driver Grab. Nah, maka itu driver Grab itu bisa mengambil uang, ya, ada penambahan uang yang diambil dari konsumen. Nah, jadi yang menjadi media di sini adalah platform di sini adalah Grab, aplikasi Grab. Nah, sama seperti VTube, ya. Jadi ada pertanyaan yang seperti ini, apakah ini ya? Karena ini nyambung semua dari Aldi 3. Mau nanya, Bang, VTube di fase kedua itu di mana poin jadi e-commerce, yaitu PV berubah jadi alat tukar, transaksi jual beli barang. Apakah itu melanggar undang-undang, Bang? Yang diakui di Indonesia sebagai alat transaksi adalah rupiah. PV tidak punya nilai intrinsik, tidak mempunyai bukti fisik, ya, dan nominal. Nah, ini semua ada berkaitan dengan yang saya tadi jelaskan, ya. Jadi kalau dari Aldi 3 menyatakan bahwa PV tidak punya nilai intrinsik, itu salah. Nah, tadi sama saya jelaskan, ketika driver Grab punya saldo di Grab, di driver ada namanya saldo tunai, ya. Kalau di Grab, di aplikasi Grab ada namanya tunai, ya, saldo. Ada kredit, ada tunai. Nah, apakah di bagian tunai itu, jadi masing-masing punya perusahaan sendiri memberikan istilah saldonya dia, atau nama yang dihasilkan itu punya istilah tersendiri, gitu. Jadi kalau kita di VTube namanya Viewpoint, ya. Kalau di Grab ada, kalau tidak salah, saldo tunai, ya. Jadi saldo tunai itu yang bisa diambil. Kalau Anda bilang bahwa tidak punya nilai intrinsik, kita harus pahami apa itu intrinsik. Jangan hanya mengacu pemikiran kita bahwa intrinsik itu hanya uang fisiknya saja. Tetapi juga kita harus pahami bahwa intrinsik itu adalah nilai, ya. Jadi kalau seseorang melakukan usaha, kemudian ada nilainya, itu di dalam bentuk apa? Tergantung perusahaan memberikan suatu nama, ya. Jadi ini buat Aldi 3 dengan teman-teman yang lain, ini kan berkaitan semua. Jadi Viewpoint itu, kalau Anda bilang tidak punya nilai intrinsik, salah. Karena di sini ada nilai di dalamnya. Satu Viewpoint ada nilai setara dengan 14.000, mungkin kalau saat ini 14.100, ya, fluktuasi, ya, mengikuti pasar. Nah, jadi sama, bagaimana caranya kita bisa ada nilai di dalamnya? Karena ada orang-orang yang memasang iklan, kemudian ada orang-orang yang menonton iklan. Uang yang memasang iklan itu diambil oleh orang yang menonton iklan, ya, dengan hitungan-hitungan tersendiri. Maka kalau Anda bilang tidak punya nilai intrinsik, itu salah. Kemudian kalau Anda bilang apakah tidak melanggar undang-undang, kita dari VTube tidak pernah membatalkan secara global bahwa PV akan menggantikan rupiah. Yang sah di Indonesia adalah memang benar rupiah, tetapi rupiah bisa membeli apa saja yang sama nilainya. Jadi contohnya rupiah bisa membeli apa saja yang sama nilainya, ya, yang bisa nilainya, yang bisa dihargai. Nah, jadi PV ini bisa dibeli dengan rupiah, ya. Tapi satu PV nilainya sama dengan 14.100, kalau hari ini dolar 14.100, tergantung fluktuasi pasar, ya. Nah, rupiah bisa membeli seperti istilah-istilah yang ada di e-commerce lainnya, ya. Bisa menukarkan dengan misalnya GrabPay, bisa menukarkan dengan namanya saldo tunai, ya, kalau di Grab, ya. Jadi kalau pemikiran Anda hanya terbatas sama
intrinsik itu terbatas hanya dengan nilai uang, fisik uang, itu salah. Jadi kita mesti mengerti bahwa intrinsik adalah sesuatu yang punya nilai, yang bisa dibeli. Ya, jadi sekali lagi kita tidak pernah membatalkan dan mengaku-ngaku bahwa PV akan menggantikan rupiah, ya, tidak. Tetapi untuk nanti e-commerce, fase e-commerce, PV akan banyak digunakan untuk bisa berbelanja, ya, dan tidak menutup kemungkinan orang dari luar bisa membeli PV dari rupiah supaya dia dapat PV untuk berbelanja di e-commerce Fitup. Jadi gitu penjelasannya dari saya, ya, semoga bermanfaat. Kemudian ada dari Prostefilm. Mas, saya mau tanya, kalau semua member di peringkat atas siapa yang mau beli? Iya. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa PV itu diproduksi murni dari member-member, tidak ada pemberian dari perusahaan. Nah, jadi di PV sendiri yang sekarang ini sangat sulit dan sangat langka, ya. Dan kalau Anda punya pemikiran satu saat PV kebanyakan dan ya tidak dipungkiri pemikiran seperti itu, ya, karena ini kan pemikiran yang belum mengerti dan membludak siapa yang membeli. Tapi faktanya sekarang bahwa PV itu sangat langka. Kemudian di bintang 1 itu ada 8 kali penukaran. Jadi begitu kita sampai di 10 poin, maka kita akan menukar poin itu untuk membeli paket bintang 1 lagi, dan paket yang kita sudah pakai itu akan kadaluarsa. Jadi tidak akan ada penumpukan, ya. Semua sudah ada aturan-aturannya atau ada algoritmanya, semua ada perhitungannya, sehingga tidak akan ada namanya penumpukan. Karena ketika sudah masuk fase e-commerce, maka di situ akan ada transaksi, ada orang yang membeli PV, ada orang yang memproduksi PV, ada yang orang membeli misalnya barang-barang yang ada di e-commerce dengan menggunakan PV itu. Jadi tidak akan ada namanya penumpukan di sini. Kemudian iya, ada dari game. Dema Hendrik Immanuel, saya mau tahu nih bro, bagaimana PV bisa seharga dihargai dengan uang? Ya itu tadi yang saya sudah jelaskan, ya, pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ya. Karena PV itu kan ada nilai, ya. Jadi jangan berpikir bahwa PV itu kosong, ya. Jadi sama sekali kita tidak pernah mendapatkan namanya PV itu yang kosong, tidak ada, ya. Jadi setiap kita menyelesaikan misi dalam satu hari, ada 10 tontonan, maka kita dapat view point, ya. Tergantung peringkat, ya, dan tergantung bintang. Jadi kalau saya jelaskan di sini panjang, tapi nanti di lain kesempatan saya akan bahas tentang berapa view point yang kita dapatkan di bintang 1, di bintang 2, di bintang 3, kemudian ketika kita ada di posisi bronze, silver, dan lain-lain. Nah, jadi di sini masing-masing mendapatkan view point itu tidak sama, ya. Jadi tergantung peringkat kita, ya. Dan keuntungan pun yang kita dapatkan juga tidak sama. Jadi jangan berpikir ketika sama-sama masuk, ya, member Fitup 10 juta, kemudian harus dicek data di mana keuangannya, begitu, ya. Jadi ada tahapan-tahapannya semua, gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat yang bertanya, ya, pada kolom-kolom komentar saya. Dan kalau ada yang masih sampai saat ini penasaran dengan Fitup, ya, silahkan bertanya, atau Anda bisa mencari di YouTube tutorial-tutorialnya apa itu Fitup yang sebenarnya. Tetapi buat saya, teman-teman, Fitup itu adalah suatu terobosan baru di era saat ini, ya, dimana ini adalah peluang yang bisa merubah kita, yang dibuat oleh Mr. Jack untuk kebaikan kita bersama. Sukses dan go Diamond.